Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama, marilah kita awali ta'lim kita ini dengan kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala pertolongan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita dibantunya untuk dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan dan menunaikan suruhan-suruhannya. Mudah-mudahan niatan kita dan apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaannya kepada kita dunia dan akhirat. Salawat salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarga beliau, zuriat beliau, pewaris beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, balik kita malam ini membuka kitab tauhid. Berseling, insyaallah minggu depan kita membuka kitab yang itu sampai di mana dalamnya? Basarah, halaman 6 di bawah paling kiri, Basar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi jami' ulumi fid dharain wa khasarna fi zumratihi. Amin. Basar artinya melihat, maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa ia tiada memperbuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatannya. Jadi sifat yang berikutnya yang wajib kita imani juga, yaitu Allah itu memiliki sifat basar. Arti basar itu melihat. Nah, jadi Allah itu melihat dengan sifat basar yang ada pada dirinya. Karena Allah Ta'ala itu sifatnya sudah basar, maka dia tidak perlu lagi alat-alat tertentu untuk melihat. Karena dia sudah, dirinya sudah melihat dengan sendirinya. Nah, jadi Allah tidak perlu dengan alat-alat untuk melihat seperti mata. Dia tidak perlu. Karena mata itu adalah alat untuk melihat. Berarti harus ada yang ditambahkan atas diri Allah kalau dia harus perlu mata. Berarti Allah tidak sempurna, karena ada sesuatu yang ditambahkan pada dirinya. Kalau sesuatu itu tidak ada, maka Allah menjadi tidak sempurna, Pak. Maka Allah Ta'ala itu sempurna, tidak memerlukan apapun, termasuk dalam hal melihat ini. Dia tidak perlu mata, dia tidak perlu cahaya melihat itu, dia tidak perlu jarak, dan seterusnya, tidak dekat atau tidak, dekat atau jauh, gelap atau terang, bagi Allah sama saja. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan Allah itu melihat segala sesuatu.
segala sesuatu dilihat oleh Allah. Bukan hanya warna, bukan hanya bentuk dilihat Allah, tapi sesuatu yang gaib juga dilihat oleh Allah. Seperti itu. Bahkan sesuatu yang ada di dalam hati dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang tergambar di dalam pemikiran kita juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Begitu telitinya Allah taala itu, penglihatannya meliputi segala sesuatu. Perbuatan apa saja selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur, orang yang culas, semua diperhatikan oleh Allah. Cuma tinggal dua saja lagi. Apakah Allah Ta'ala itu memperhatikan orang itu dengan redha, atau Allah memperhatikan orang itu dengan kemarahannya? Apa kita kira ketika kita melakukan penyelewengan Allah tidak melihat? Iya, Allah melihat. Tapi Allah melihat dengan kemurkaannya. Apakah Allah Ta'ala tidak melihat kita melakukan kebaikan? Sekecil apapun dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melihatnya dan penuh keredaan. Tinggal kita saja lagi memilih apakah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau memilih perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Wallahu basirum bima ta'malun. Allah itu teramat melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Seperti itu kalau tadi. Nah, karena tidak ada tersembunyi sedikit pun dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini sebagai orang yang bertauhid dan percaya dan yakin bahwa Allah taala itu melihat, maka timbul di dalam hati kita itu apa? Tiada memperbuat maksiat kepada Allah. Dia selalu menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sopan dengan Allah karena dia melihat begitu. Kita aja kan kalau melakukan hal-hal yang tidak baik, ketahuan kawan, kelihatan kawan, ya sopan begitu, kecuali dasar muka tembok sudah. Kalau sudah muka tembok, malah ya ngali dikesah sudah. Kalau melakukan kada baik itu betampai, mau betampai, berjudi betampai, nyawang ayam betampai. Itu kan muka tembok yang seperti itu. Ditagur malah yang menagur jadi salah. Begitu. Nyata salah, ditagur, sarik. Jangan menagur kasar juga kan ada juga kawan tadi. Ya kawan sasadang sudah pernah. Tuhan sudah kita nih. Ngapain kamu lah? Nah, itu kan. Kalau pan kasar orang managur kan ada juga ngarajikin kawan. Betatagur nih kan tidak betata juga kita. Kawan kalau di kampung ini ada nang kada bagus so, ya kalau usah kasar-kasar lah ngarajikin sakampung. Ini loh. Yang sudah ditagur tapi mamal juga, nah itulah sudah. Kita ini kan menyuruh orang memperbuat kebaikan, amar ma'ruf tadi. Kemudian mencegah orang supaya jangan melakukan keburukan, nahi mungkar ngarannya kelak. Cuma kita tuh berpikir jangan kayak ini. Nah, apabila kita harap boleh, kita misalnya mengajak orang. Lalu harapan kita orang tua umpat lawan kita, kan harapan gitu. Cuma apabila inya kadang umpati juga, jangan cari. Dan ada dakwah kayak itu. Karena orang itu hatinya ada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Kita menyampaikan aja. Hari ini, isok pulang, isoknya pulang. Begitu. Jangan ampi-ampi. Membawai kawan itu jangan ampi-ampi menyadarkan kawan itu. Kawan ngerti juga situasinya.
mun hanya bina kusut dan sebagainya, kalau bina betampar apa kali. Jadi diitihi juga situasinya ratan mengupi kan mudi santai-santai itu nah. Itu nih ratan yang babak kalahi lo laki bini. Wah, itu diseru timbul kalahi. Kembang pulang nyirnya. Nah, itu kan. Ini. Jadi berdakwah nih jangan berapa. Berdakwah tuh bujur bagus. Cuma jangan berapa. Ya kan? Nah, ini. Itu diitihi segalanya kan. Baik. Demikian juga nahi mungkar. Orang yang biasanya berbuat kemungkaran ini biasanya tak sulit sedikit. Karena sudah hatinya itu, nafsunya itu sudah terpegang kepada, sudah berikit. Oh berikit lah apa ngarannya tah. Nempel sudah, bahkan menyatu dengan kemungkaran itu. Dia merasa enak dengan kemungkaran itu. Dan biasanya namanya kemungkaran itu barang sesuatu yang memang sangat disukai oleh hawa nafsu. Yang subuh, jakanya kau memilih daya lah. Kita nih, sebayang subuh, jakanya kau memilih kada. Kan begitu. Memang udah enak sih bangun subuh, dingin, ya kan? Ya kan mata masih marut, mengantuk lagi. Ayo, dan tiba-tiba ada suruhan azan. Jakanya hak, janya Tuhan pilih aja Tuhan menggawi atau kada tasahikam. Pasti pilih kada dah. Nah, karena kada itu sesuai dengan kada hendak sembahyang itu sesuai lawan nafsu. Macam kita mengaji di sini ya, amun kawa kada. Ya kalau jakanya kawa kada. Ya, abang mesti sabar bang segala sesuatu nih, sabar. Melakukan ketaatan sabar. Ini kada sabar, ya tuang lah. Kena muncul, kena kada. Itu tuh macam-macam alasan. Burung laba kawin, kucing laba tianan, macam-macam sudah alasan itu teh. Ngalih istiqamah tuh bu lawan kita pikiran kayak bakajian nih, kalau panglawas kada juga isa bulikan makanan pulang di sini. Coba pikirkan bujur-bujur nah, kayak apa Tuhan nih baiknya umpian na beretan na. Guru datang ke sini. Depan kan aku lihat kota situ. Ayo jalan, aku ampeh dah mantau mengenai pengajian sini. Pian mun hendak aku tahan lagi dah harapan. Sebuting sudah. Nang kedua nang apa lagi? Guru sudah didatangkan. Kitab ditukarakan. Apalagi bu? Sembahyang dipimpinakan. Bawirid dipimpinakan. Bulikan dimakan nih apa yang ibu buana kan sadang nggak ada tahu lagi sudah kada tahu lagi kita tuh saya itu apa sih maunya gitu. Kalau kada hendak datang juga ulun bangga dengan RT 1 sini. Sepanjang beberapa majelis kalau dia luar biasa lah RT 1 sampai RT 8 ke sini. RT 5 kasih RT berapa sih? Pak pembakal RT berapa? RT-an, pembakal itu RT berapa? 5. Ini berapa RT-nya? 2 RT sini lah. Tak lagi. How kalau si Den? Subhanallah. Nah ini pun kan sekali seminggu aja juga bu. Nangka ini nah kalau nanang bapang nang Jumat sore ya lah nggak ya bu ibu Miss tuh kan sore Jumat ada juga sih deh. Isok tuh lah bu. Alas apa isok? Udah lah nih leh.
Tuh Nabi Nian di rumah tuh disuruh gabung. Arisannya kada banyak 25 juta aja sebulan. Ada lah. Ulun ngeri jo, makanya ada di grup ulun sampai karena hadis Nabi. Ngeri jo ini nah. Jadi ujar Nabi imbah aku tuh nah. Umur Islam nih kada sampai 1500 tahun lagi. Ini sudah 1444. 42 tahun lagi. Ah? 42 tahun. 56 tahun ya, 42 tahun lagi berakhir. Maka ini subhanallah sudah. Apa namanya, agama ini banyak tinggal kulitnya aja lagi. Ulun betapun di sarang tiung ini manusianya, makhluknya banyak orang. Udah 2000, 4000 udah lah pembakar. 3000. Nang mengaji berapa? 200. Nang anum-anum, nang pamuda-pamuda, nang buja-bujang tuh. Paling Robi. Tuh kemanaan nang bobuannya tuh kemanaan. Dudukan aja tuh di situ. Kita kadang main-mainnya, ada itu fenomena fakta itu. Bahwa yang namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala begitu mahal di akhir zaman ini. Orang-orangnya aja yang diandak Tuhan nangaran hidayah. Orang-orangnya, makanya sayangi nasa umpil itu. Hidayah nang seimprit itu mana? Disayangi, dipelihara, jangan sampai dicabut oleh Allah. Jadi kalau sudah ada keinginan untuk mengaji apa segala macam, datanglah. Jangan sampai Tuhan merajuk. Tuhan bisa juga merajuk. Ini aja Tuhan. Hendak. Sekali pembalasan. Panggap cidin sama sekali. Tohok biar mencari lagi. Ini disayangi gue. Itu iman. Ya, kalau hidayah disayangi, dipupuk. Nah, datang. Kita nih alim sudah ada. Lihat tidak ini. Saya bilang alimnya juga. Ya kalau lah, tapi lagi lah lingkungan misalnya, nah apa segala macam aja, segala macam nih, mencintai jenis barang. Di akhir zaman itu di majelis kuat-kuat, berkumpul kuat-kuat. Nah seperti itu. Nah sekarang ulun lanjut lah. Ini sudah kemana-mana nih. Jadi tauhid, mentauhidkan Allah, percaya bahwa Allah Ta'ala itu bersifat basar tadi, sekali lagi, berarti harus selalu diri kita ini merasa diawasi oleh Allah. Itu yang disebut dengan muraqabah. Merasa diri diitihi Tuhan, didengari Tuhan, diketahui Tuhan. Kita nih dirasai diri itu nah diitihi Tuhan terus, didengari Tuhan terus, ya kan? Allah bersifat sama, contoh Tuhan mendengar terus. Kalau sudah Tuhan mendengari, kada wani sembarangan mbak ucap, kada wani sembarangan mbak pandir, kada wani sembarangan mengetik di WA, di Instagram, di mana-mana. Pian tahulah bu, di Instagram, di WA, di Facebook bakar ramput bisa kali ya. Berapa ratus orangnya nama membaca keramput pian itu tadi. Ayah, ini kalau kita kada perhatian betul-betul, ini jadi dosa yang mengalir, bukan lagi amal jariah,
dosa jariyah, jariyatun, mengalir. Yang mati di dalam kubur, dosa itu terus mengalir sana. Padahal dia kan melakukan lagi, tapi karena itu terus dibaca oleh orang lain, maka terus mengalir dosa itu, bertambah. Jadi hati-hati betul. Media sosial luar biasa bagus. Dulu kan cuma manual ini panggilan. Beteleponan juga orang sugi-suginya aja juga isi telepon. Sanono apa ngarannya sugi sedikit ya koin lah. Pling, nyana. Pulak juga ke wartel juga, kota lu, wartel, warung apa ngarannya? Warung telur, warung telekomunikasi. Nah sekarang sudah hati-hati betul, Bu. Jadi umur kita nih umur nang becus nih, nang lain setelah itu ada becus lagi dah. Kada sampai 50 tahunan lagi lah, kada sampai 60 tahun. Mungkin kakak kita nih kalau kada ini kita apa langgarannya tah. Kita bekali lah. Maka ini keturunan kita, anak kita ini kalau kita salah dari sini, ya kan dari awalnya sudah kita salah dan inya salah terus, maka kuitannya ini akan menerima dosanya ini. Sholat jangan ditinggalkan lagi, empihan meninggalkan sembahyang. Tajua lah. Guru jar, ulun jak benar napa ngarannya? Kada sembahyang dahulu tuh bayari kajar. Mun pian ingat. Nang kada ingat bailaan. Makawalan sudah. Hendak matian nangin kayak apa lagi? Ya sudah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mampuni aja yang ianya nang ke depan nih kita kayak apa. Maka sembahyang do boleh ditinggalkan baik boy. 15 dapat penyakitnya, 6 masih hidup. Waktu hidup nih 6 dapat. 1 hilang barakah umur. Biar panjang umur kada barakah. Sudah orang nih toh. Tapi model kemana-mana salawar handap haja. Baku pias salawar handap. Kau umur kada ada. Kedua, rajaki kada barakah. Maka rajaki ini bila kada barakah, bila dimakan rajaki ini itu nah. Awak nih ngalih bener dibawa nang baik-baik. Kalau nang kada bagus ringan, tapi bila nang bagus berat. Nih tungarnya bila pamakan rezeki nang kada bagus, nang kada barakah tadi. Dan ketika dihilangkan oleh Allah Ta'ala barakah daripada usahanya kada berakat. Banyaknya bisi usaha, mata usaha banyak, tapi kada bermanfaat baginya. Nang kelima, doanya kada dikabulkan Tuhan. Kurang kada sembahyang, doanya kada kabul, kada digangari Tuhan. Dia wali mendoakannya, pian tulak kawadah Tuhan wali, pian tulak kawadah siapa aja terserah lah. Minta doakan. Selama inya tuh kada melaksanakan sembahyang, maka selama itu kada dikabulkan Tuhan. Nang kalima, ya, amalnya dicabut oleh Allah Ta'ala tanda kesolehan di mukanya. Muhanya biasanya orang nang ada tanda kesolehan tuh biar orangnya kada tampan biasa lah, tapi nyaman di itihi.
Ini orangnya bengkeng, bongas, kayak Mangorea sama sekali. Itu artis Korea. Maka artis Korea tuh kadang-kadang bahasa sengotnya bejanggut kadang polos. Ujar bibinian bungas, ihi, janaki, bujur-bujur, pasti muyak. Kenapa? Nah, apa ngarnya cahaya keimanan untuk kadang. Sebenarnya orang Islam biar hirang malutong. Bujur nabian, cuma orang ini panyembah yang nyaman, bepandir lawaninya nyaman, bepandiran nyaman. Kayak itu. Ya julun lah. Banyak tuan guru kita tuh nang kada bungas kada. Rupa tuan guru tuh nah. Jarang nang bungas nang kayak abang guru. Kalau guru tampan kan orang nah. Malam tadi ulun berkisah, abang guru Juhdi itu bungas kada. Bungas madi. Itu bujur-bujur. Tapi julun lah. Nah, ada abah guru Juhdi, ada madi. Kira-kira orang bahulung ke mana nah? Siapa nang dihurung orang? Nyata guru Juhdi dah madi pinggir. Padahal tampan aja. Kenapa? Kenapa kayak itu? Ini nah orang berisi cahaya itu. Begitu. Jadi bukan penampilan fisik ternyata biasa aja. Penampilan fisik itu kan biasalah. Nah, kawinan, lalakian, bebinian kan memang awalnya fisik sih. Physically biasanya kebanyakan orang bengkek, bebinian, bahenol macam-macam lah. Tapi memang sudah tuha sama. Nang bungasnya lagi. Takutnya lalakiannya lah. Ada ini bibinian, ini bakas bungas banar bahari. Umur sidin katakanlah 70 sudah. Sini nih. Ada gadis umurnya salawi. Ada tapi bungas kada, tapi kancang segalanya. Pilih mana? Nyata pilih yang gadis ini udah. Apa ini? Kada itu kan fisik, maksud ulun itu fisik. Kalau mandalakan fisik seperti itu. Tapi kalau orang memiliki keimanan yang bagus, pola pikir yang bagus, hati yang bagus, berarti orang nang ibaratnya nang apa ya nang laki bini ini bisa sampai ke Tuhan ini nah. Apa? Pian tuh kait nang apanya nini itu? Atau sebaliknya pian tuh nih nah apa kait itu? Apa kait? Cinta. Kasih, sayang. Berarti bukan fisik lagi kalau bicara itu. Begitu. Maka ada kok digoda lagi si kain. Ulun ada bisi dosen mah di Banjar. Dosen ulala nang laki nih. Biar aja pakai salah. Nang kayak pian tola Elvis Presley lah. Elvis Presley. Ih, bengkeng banget orang itu. Apanya kayak itu sidin tuh. Namun bini sidin kada pangmanwa kan ya. Tapi sampai wah ini laki itu kerja hal lain nang bini gitu juga. Hebat betul. Udah pensiun keduanya. Dosen ulun tadi. Rakat. Udah dua itu sampai Tuhan. Ada apa itu dengan cinta ya? Nah, artinya apa di sini? Ya, artinya di sini adalah ya kita ini perlu mengarah pembinaan rohani yang benar. Salah satunya dengan sholat tadi, jangan sampai sholat itu ditinggal karena memang bisa menghilangkan cahaya kesolehan di dalam hati kita.
cahaya kesolehan itu. Habiskah sudah waktu nih? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah amaliyahnya. Maksud amaliyah, kalau amaliyah kan tauhid nih. Tauhid ini antaranya adalah percaya Allah Ta'ala bersifat besar, melihat tadi. Nah amaliyahnya, tasawufnya nih, kan melihat Tuhan yang besar tadi. Hati kita menyaksikan Tuhan yang maha besar tadi, maha melihat tadi, musyahadah ngarannya. Nah ketika kita musyahadah, yang namanya musyahadah, kita melihat ular pasti ada reaksi di dalam sini. Maju ular kayak ini, jadinya apa reaksi kita dalam hati? Wow, takut adalah ada reaksi itu deh. Melihat apa yang lagi makanan atau cium kurang bulaman ada reaksi lapar bapak, reaksi itu. Hidung menyaksikan, hidung musyahadah lawan bau, mata musyahadah dengan sesuatu yang dilihat. Hati musyahadah kepada Allah, harus timbul sikapnya. Apa sikap batinnya? Itu tadi, merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Bila itu kada timbul dalam hati kita, berarti itu cuma omongan. Tauhidnya cuma omongan. Tauhid dimuntung. Kadang menjadi maqal, kadang menjadi ahwal. Kadang menjadi karakter. Itu. Ya, orang sudah percaya dengan Allah besar-besar. Ketika dia sholat, dia merasa dirinya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia betul-betul teliti dengan sholatnya itu. Gak sembarangan meletakkan, misalnya nak sujud apa berdahulu, dahi kah berdahulu, tangan kah berdahulu, tuhut kah berdahulu. Itu harus dikaji ya. Kalau sujud berdahulu dahi, biar maksud ulun kan apa? Kalau kita kan hendak ibadat, nah ibadat nih harus mujur sesuai dengan apa yang disuruh Tuhan, tata caranya tuh nah itu yang kita lihat di kita yang menggawi ini itu yang diitihi mujur, karena Tuhan tahu benar yang salah lawan mujur. Sembahyang rajin, ilmunya kan dituntut, bingung kok. Oh ya, rajin aja. Cuma nangka kayak apakah? Itu kada paham. Takbiratul ihram sakahandak hati. I'tidal sakahandak hati, ruku nah kayak apa? Kayak tahiyat pengkor kiri, pengkor kanan kada tahu lagi sudah. Sudahnya ngaran salam nek. Itu jadi timbul wara hati-hati begamat digamati bujur aja bang. Wah, apa pelajaran sembahyang? Oh, jangan remehkan. Kita melaksanakan sholat zahir dan batin. Kalau sembahyang itu zahir batin diitihi Tuhan. Yang penting batinnya guru kada kawa mun Tuhan ngerubah zahir ya juga. Kan begitu, kita ini jangan mulai dabul seorang. Itu bubuhan nang kada sembahyang tuh itu. Iling aja guru aja iling bahari ngarannya. Iling tuh orang bahasa Jawa. Artinya ingat. Bila ingat sembahyang sudah aja. Kenapa? Ada firman Allah Ta'ala aja. Aqimis sholati li dzikri. Aqimis sholata li dzikri. Gitu kalau di dalam Quran, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tujuan sholat itu kalau bukannya ingat Allah. Jadi kalau sudah sampai tujuan, apa lagi jar? Itu kan logika sendiri. Ma'akali seorang
Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Man fasaral Qur'an bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang menafsirkan Quran kehendak pusatnya seorang, sehendak otaknya seorang, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka ini sama sudah menyewa tempatnya di api neraka. Sudah maulah tempatnya seorang di dalam, samanya membangun rumahnya di neraka. Nah, banyak orang-orang itu mau memakai Quran itu ini segala macam, cuma sekehendak hatinya. Sembahyang itu ya zahir apa? Batin. Zahirnya mana? Ya nang tumbak kuat toh. Itu kan itu. Mana contohnya? Rasulullah. Mana contohnya? Sahabat. Mana contohnya? Wali-wali Allah Ta'ala. Itu contohnya. Jangan walu-waluh nih yang dituruti. Subhanallah. Jauh benar. Zahir batin. Total. Kita ini mengabdi kepada Allah. Total. Zahir batin. Total. Itu artinya total, kada sepanggal toh. Gua yang sepanggal kalinya mana enggak ada. Malang-alang. Tahu enggak? Ibu-ibu ada paham lagi tuh. Nah, itu ajalah. Sekarang belum simpulan. Allah Ta'ala berisi sifat ngarannya basar. Arti basar melihat. Allah melihat dengan sifat basarnya. Allah melihat tidak memerlukan alat, tidak memerlukan apapun. Kemudian lawannya adalah Allah Ta'ala mustahil bersifat kan melihat, kan buta gitu. Dan itu kan mungkin. Dalilnya mana? Firman Allah Ta'ala antara lain, wallahu basiru bima ta'malun. Itu. Nah, setelah itu pengamalannya bagaimana? Kalau kita percaya Allah Ta'ala itu bersifat melihat, pengamalannya adalah kita dalam kehidupan ini selalu merasa apa dulu tadi? Dijanaki oleh Allah Ta'ala. Diitihi Allah. Itu. Tungarnya musyahadah baik. Musyahadah itu pasti menimbulkan yang di dalam hati apa? Kita punya itu kadenda, berarti pandir aja jurun tadi. Dan sekali lagi, musyahadah itu menimbulkan apa tadi itu perhatian di dalam kehidupan karena merasa diitihi oleh Allah. Itu artinya tasawuf. Tasawuf itu datang di tauhid. Timbul tasawuf. Tauhidnya memandang Allah Ta'ala. Musyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Musyahadah artinya. Dari musyahadah itulah timbul sikap diri kita. Ini latihan diri kita tuh selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira ini aja yang ulun sampaikan. Nanti minggu depan kita buka kitab nang sebutingnya pula. Jadi berseling. Nah ini itu bawa aja sudah tuh pinam banyak dari sini. Nah ini nih udah bagi labo bapak-bapaknya kadada pian dibisik. Lah bawa buai diitihi di rumah. Yang dikipasakan kan beradab ngarannya kita. Ini kitab agama yang membawa kita kepada keselamatan. Ya hati-hatilah. Mudah-mudahan panjang umur, diberikan sehat badan, dan mudah-mudahan segala doa-doa kita nang kebaikan-kebaikan dikabulkan Allah Ta'ala. Segala nang kejahatan-kejahatan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Segala dosa dan kesalahan kita
diampuni Allah Ta'ala, segala kecacatan kita ditutupi akan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pula di lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu lagi. Salah lapulun mohon maaf. Hadanallahu wa jumain wa billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.